pagi, saya Agustus Mika Saragi akan menjelaskan pengertian dari servis dalam permainan tenis meja. Nah, pengertian dari servis dalam permainan tenis meja adalah gerakan memukul bola atau untuk memulai sebuah permainan. Caranya adalah dengan memantulkan bola ke meja servis terlebih dahulu. Kemudian pemain memukulnya dengan bat dan bola pun harus melalui atas net sampai akhirnya terjadi pemantulan dalam area meja lawan. Pun teknik dalam permainan servis itu ada 3, termasuk yang pertama adalah backhand backspin. Pemain bisa mengambil posisi di tengah meja sambil berdiri bersikap siap dan tangan kanan dapat digunakan sebagai pemegang net, lalu mendekatkan ke arah pinggang sisi kiri. Ketika telapak tangan kiri memegang bola bisa dilambungkan 16 cm tingginya sebelum akhirnya dipukul dengan bat. Nah, yang kedua ada itu forehand topspin, yaitu pemain bisa mengambil posisi berdiri dengan sikap siap pada bagian kanan meja dan tubuh mengarah pada sisi kiri meja lawan. Pakai tangan kanan sebagai pemegang bat dan siku ditekuk hingga 90 derajat. Tangan kiri bisa memegang bola dan kemudian bola dilambungkan 16 cm tingginya sebelum dipukul dengan bat. Nah, yang ketiga ada backhand topspin, yaitu pemain harus ambil posisi di tengah meja sambil berdiri dan bersikap siap. Tangan kanan memegang bat dan tangan kiri memegang bola, lalu lambungkan bola 16 cm tingginya sebelum dikumpul dengan bat. Nah, itulah yang dimaksud dengan servis dalam permainan tenis meja. Kedua, apa pengertian dari pukulan smash? Pukulan smash ini adalah biasanya kan itu dimainkan dalam permainan bulu tangkis. Nah, sekarang itu juga termasuk dipermainkan dalam pukulan dalam permainan tenis meja. Nah, apa itu smash? Teknik ini adalah gerakan memukul secara tajam dan keras ke arah lawan. Pada umumnya dilakukan dengan tujuan mengeksekusi bola yang dikembalikan secara tinggi atau bola lambung entah di belakang atau atas meja. Nah, itu termasuk pukulan smash dalam permainan tenis meja. Ya, pengertian dari pukulan spin. Pukulan spin merupakan teknik pukulan yang ini berfokus pada gerakan pukulan backhand atau forehand dengan memiringkan bat banyak atau sedikit yang kalau mengenai bola bisa membuat perubahan arah bola. Nah, ada 3 jenis pukulan spin. Yang pertama itu ada side spin. Gerakan pukulan ini adalah menyapu bola dalam gerakan menyamping dan pemain dapat mengombinasikan dengan backspin atau topspin. Pantulan bola biasanya akan lebih cepat dan mampu melengkung ke kanan dan ke kiri atau ke kiri bila pukulan ini dikombinasikan dengan topspin. Nah, yang kedua ada topspin. Pukulan ini gerakannya mampu menghasilkan putaran bola ke arah depan dengan sifat parabolik. Dalam melakukannya, pemain bisa memukul dari bawah belakang bola, lalu bola ditepis dengan gerakan ke depan dan atas. Nah, yang ketiga ada backspin. Pukulan ini adalah hasil dari memukul atau atas belakang bola serta menepus bola ke depan dan bawah. Pergerakan bola ketika dipukul secara backspin akan searah dengan larinya. Putaran bola dapat ke atas dan hasil bola bisa jatuh melambat serta memutar balik. Itu merupakan pukulan dari spin. Yang keempat ada itu pukulan chop. Apa pengertian pukulan chop? Teknik pukulan satu ini dilakukan dengan memukul seperti seseorang tengah menebang pohon dengan menggunakan kapak, maka dari itu disebut dengan chop. Chop merupakan jenis pukulan yang biasanya dipakai untuk mengembalikan pukulan bola yang beragam dari lawan dan pukulan bola yang sulit untuk menangkisnya, seperti pada teknik push. Chop pun memiliki 2 jenis pukulan. Yang pertama itu backhand chop atau
disebut dengan teknik backhand chop. Merupakan sebuah jenis pukulan di mana posisi awal adalah seperti backhand. Hanya saja pemain harus memosisikan bat pada bagian depan lebih condong ke atas. Tak hanya itu, pemain juga perlu memastikan bahwa kontak bola pada sisi net bawah area depan sudah sama seperti bagian bawah bola. Perkenaan bola juga lebih condong ke atas. Maka sebaiknya ada di sisi kiri memiliki posisi sedikit berada di depan tubuh pemain. Nah, yang kedua ada forehand chop, yaitu teknik pukulan forehand chop merupakan sebuah jenis pukulan yang tentunya hanya sama saja dengan melakukan pukulan forehand. Hanya saja posisi bat harus pemain buat agak terbuka dan gerakan bat bisa diarahkan ke depan. Bagian kanan depan tubuhlah yang seharusnya memiliki kontak dengan bola dan berkenaan bola bisa berada pada bagian sisi depan agak bawah dan sisi bawah bola sebagai perkenaan bola. Nah, yang kelima ada pukulan drive. Pukulan drive biasanya menghasilkan pukulan cepat, keras, dan datar. Dalam melakukan pukulan ini, bat bisa digerakkan dari bawah menyerong ke atas, namun pastikan sikap bat dalam kondisi tertutup. Hanya saja, ada perubahan posisi bat yang kerap terjadi saat melakukan pukulan jenis ini sebagai efek dari pergerakan tangan. Nah, apa itu pukulan drive? Pukulan drive merupakan teknik yang berkelebihan banyak, seperti misalnya terbangnya bola atau tinggi rendahnya bisa dikuasai. Laju bola, cepat lambatnya bisa dikendalikan. Tenaga bola tak terlalu kencang sehingga pemain mampu mengendalikan dengan gampang. Serta posisi bola di tiap titik juga gampang dikontrol. Ada dua jenis pukulan drive. Yang pertama backhand drive. Dalam melakukan pukulan ini pemain harus membentuk sudut sekitar 90 derajat di mana kemudian pergerakan bat disusul dengan tubuh memutar. Nah, upayakan kontak dengan bola terus terjaga bahkan saat bat telah ada di depan. Posisi tubuh bisa dicondongkan sedikit ke arah kiri. Nah, yang kedua itu ada forehand drive. Artinya, dalam teknik pukulan ini fokus gerakan bat adalah ke arah depan yang diikuti dengan tubuh yang memutar 30 derajat. Kesalahan kerap terjadi sewaktu perubahan posisi bat yang terjadi sebagai efek dari pergelangan tangan yang bergerak sehingga agak sulit berkonsentrasi pada bola. Untuk mencegah kesalahan, kuatkan bagian pergelangan tangan pada sikap awal supaya bat posisinya tak gampang mengalami perubahan. Nah, itu adalah pengertian dari pukulan-pukulan dalam permainan tenis meja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik memegang bat dalam permainan tenis meja. Yang pertama dengan teknik shake hand grip. Shake hand grip kalau dibuat dalam bahasa Indonesia artinya dengan berjabat tangan. Jadi seakan-akan kita itu sedang berjabat tangan dengan orang lain. Itu termasuk dengan shake hand grip. Nah, cara melakukannya itu yang pertama, bidang bat bersandar pada lekuk antara ibu jari dan jari telunjuk. Nah, yang kedua, kuku ibu jari tegak lurus dengan permukaan bat. Nah, yang ketiga, jari telunjuk berada di bawah permukaan bat. Lalu yang keempat, untuk memperkuat pukulan forehand, putar bagian atas ke arah pemain. Nah, yang kelima, untuk memperkuat pukulan backhand, putar bagian atas bat menjauh dari Anda seperti berjabat tangan. Nah, yang kedua ada itu teknik penhole grip. Penhole grip atau memegang pena. Jadi penhole grip itu seperti memegang pena.
Apa itu penhole grip? Penhole grip adalah teknik menggunakan bat seakan-akan sedang mencengkram tangkai pena. Kelebihan dari teknik ini antara lain sangat baik untuk pukulan forehand, pukulan backhand yang cepat, mudah menggunakan pergelangan tangan pada setiap pukulan khususnya saat melakukan servis. Adapun kekurangannya yaitu hanya bisa digunakan untuk satu sisi bat saja saat bermain. Nah, cara memegang bat dengan gaya penhole grip. Yang pertama, pegang bat mengarah ke bawah dengan pegangan mengarah ke atas. Pegang bat tepat di mana pegangan menyatu dengan bidang bat dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Nah, cara ini sama dengan cara memegang pena. Terus yang kedua, tekuk 3 jari yang lainnya pada sisi bat yang lain, yaitu penhole grip atau kayak cara memegang pena gaya Cina, atau meluruskannya mengarah ke bagian bawah bat dengan cara dirapatkan penhole grip kayak cara memegang pena gaya Korea. Terus yang ketiga ada dengan cara similar grip. Similar grip ini dikenal dengan American grip. Adalah teknik menggunakan bat yang diambil teknik shake hand grip. Kelebihannya antara lain memberikan kesempatan pada pemain untuk melakukan blok yang baik. Selain memiliki kelebihan, namun teknik ini pun memiliki kekurangannya. Kekurangannya itu salah satunya adalah agak sulit untuk melakukan serangan sudut, kurang efektif saat pola bertahan, dan sulit untuk melakukan serangan menggunakan pukulan backhand yang cukup jauh dari meja. Cara menggunakan bat hampir sama dengan teknik shake hand grip. Perbedaannya, bila dengan teknik similar grip, jari telunjuk memegang pada seluruh bagian bat, sedangkan pada bagian bat yang di atas diputar 20-90 derajat menuju arah tubuh. Saat melakukan teknik ini, maka petenis lebih mudah melakukan perubahan sisi bat ketika permainan sedang berlangsung. Kemudian pergelangan tangan lebih mudah untuk digerakkan ketika akan melakukan pukulan forehand. Selain itu, dengan teknik similar grip lebih mudah untuk melakukan blok atau menghadang serangan lawan dan lebih mudah menguasai permainan saat pertandingan. Nah, adapun cara memegang bat dengan teknik similar grip yaitu pegang bat dengan shake hand grip. Terus yang kedua, putar bagian atas dari 20 menjadi 90 derajat ke arah tubuh. Yang ketiga, lekuk dari telunjuk di sepanjang sisi bat. Nah, itu adalah teknik bagaimana cara memegang bat dalam sebuah permainan tenis meja. Sekian penjelasan dari saya. Selamat pagi.